Itu makanya Allah menyuruh, wahai Musa, pukulkan laut dengan apa, Bu? Dengan tongkat. Bukan persoalan memukulkan itu, tapi persoalan kesiapan di sini, memantaskan diri bahwa dia memantaskan diri biar Allah yang menyelesaikan. Ada nggak dalam persoalan hidup yang kita hadapi kita melakukan seperti ini? Itu kuncinya kan begitu. Jadi sejauh memang kita sudah menyeimbangkan kekuatan ridho ini, artinya kita terima, kita ridho, kita pasrahkan sama Allah, itu membuat kita memantaskan diri untuk dibantu oleh Allah. Tapi kalau kita banyak, lebih kuat rasa kekhawatirannya, lebih kuat rasa gelisahnya. Kalau saja Musa mengatakan tadi, ya Allah aku gimana nih, matilah aku, dia tentu tidak akan disuruh oleh Allah untuk memukulkan laut itu dengan tongkat. Jadi tetap kepantasan sebuah kepasrahan, sebuah ilmu ridho. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah orang memiliki kekuatan ridho, tentu dia memiliki kekuatan untuk introspeksi. Kekuatan apa, Bu? Introspeksi. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Introspeksilah. Ya. Makanya kembali tadi para pengamat yang mengatakan terjadinya tragedi Mina itu pasti ada sebab akibatnya, tapi sebab akibatnya yang utamanya nggak tahu, tapi spekulasi muncul. Ada yang bilang mungkin ini teguran Allah kepada, mohon maaf, bukan kata saya, kata para pengamat, mungkin ini teguran Allah karena pernah katanya pemerintah Arab Saudi memimpin pasukan menyerang pemberontak yang ada di Yaman, tapi menyerangnya membabi buta. Ada pendapat begitu. Kalau namanya pemberontak, kita sepakat harus dihabiskan, namanya pemberontak. Tapi kalau menyerangnya membabi buta sampai memakan korban yang begitu banyak, anak-anak pada jadi korban, wanita-wanita jadi korban, bahkan masjid-masjid juga kena bom. Nah, ini jangan-jangan membuat Allah murka, jadi teguran dari Allah. Apalagi kalau kita teringat firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, takutlah kamu kepada musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zolim saja. Artinya yang sekitarnya juga kena. Cuma orang-orang yang jadi korban saat peristiwa Mina itu atau jatuhnya keren itu, insya Allah itu syahid. Insya Allah syahid, ya memang insya Allah syahid. Tetapi firman Allah yang mengatakan musibah itu tidak hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, tapi yang lain juga kena. Ya tergantung bagaimana amal-amal sebelumnya. Ini tetap menjadi perhatian atau ibroh bagi kita. Macam-macam spekulasi. Jadi segala persoalan yang kita hadapi harus kita lihat apa nih sebabnya ini. Kok terus menerus kita dapat persoalan? Jangan-jangan cara ngomong kita ini sama orang yang kadang nggak kita pikirkan. Enak-enak kita ngomong, senda gurau berlebihan, tapi setelah itu kawan kita itu masuk ke dalam kamar, dia kunci rapat-rapat kamar, dia menangis karena teriris sekali perasaannya dengan omongan kita yang kita anggap biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang mendengar, dia teriris-iris hatinya. Jangan-jangan ada yang kita lakukan seperti itu tapi kita tidak sadar. Jangan-jangan kita ini bersedekah tapi terlalu perhitungan. Harus kita pintar-pintar cari sebab akibat ini. Jangan-jangan kita dapat masalah karena kita sangat perhitungan dalam hal ini. Apalagi ada yang mengatakan firman Allah kan mengatakan begitu. Qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum adzaba. Katakan Allah itu sanggup kapan saja menarik
Apapun yang kita simpan, mengeluarkan yang kita simpan, dikeluarkan karena kita selama ini tidak mengeluarkan. Jadi dikeluarkan secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilakukan Allah kepada Korun, kepada Sa'labah, itu adalah sebab akibat. Jadi segala sesuatu yang kita alami ini pasti semuanya ada sebab akibat. Jadi kita introspeksi, banyak istighfar. Ya, jadi tadi ada kekuatan ridho, kekuatan introspeksi, ya, yang ketiga kekuatan doa. Ini dicatat ini. Kekuatan tiga hal inilah menunjukkan kita punya kita punya komunikasi sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah Allahumma ajirni, hafal Bu, Allahumma ajirni fi musibati. Hafal Pak ini doanya yang diajarkan Rasul. Allahumma ajirni fi musibati wakhlubni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dari musibah yang aku hadapi. Waduh, hebat ya Bu. Rasul mengajarkan kita kalau dapat ujian, justru kita minta diberi pahala dari ujian yang kita hadapi ini. Bukan menepuk-nepuk kepala, aduh kok aku kena lagi begini, aduh ya. Padahal disitulah momentum kita minta pahala dari masalah yang kita hadapi. Allahumma ajirni fi musibati wakhlubni khairan minha, dan ganti ya Allah musibah ini dengan kenikmatan yang lebih panjang. Tapi umumnya ketika dapat ujian kita justru lupa berdoa, kita menyalahkan orang yang ada di sekitar kita, menyalahkan keadaan. Orang yang karirnya bagus kita iri, macam-macam. Penyakit iri ini kan sudah sangat jamak ya. Ini yang kadang-kadang membuat komunikasi sama Allah itu jadi susah. Kekuatan ridho nggak nampak. Apa buktinya kita dekat sama Allah kalau kita tidak punya ilmu ridho itu? Ya. Apa buktinya kita dekat sama Allah kalau tidak memiliki kekuatan introspeksi kita? Kata Allah, apapun musibah yang sering dialami itu karena kesalahan kamu sendiri, kata Allah. Ya. Dan yang terakhir tadi, quwwatud doa, kekuatan doa. Ini mungkin yang sering hilang dalam dalam mengukuhkan komunikasi kita sama Allah. Memang orang berzikir, zikirnya Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah pemberi kebahagiaan itu, engkaulah pemberi kedamaian itu, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan itu. Artinya nggak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan kecuali kita dekat-dekat sama Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi kecuali mendekatkan diri kepada yang maha abadi. Allah itu kan yang maha abadi, Bu. Allah itu kan tidak terbatas. Siapapun kita mau mendapatkan kebahagiaan yang tak terbatas, ya harus mendekatkan diri kepada yang maha tak terbatas. Betapa banyak di antara kita yang sering dikendalikan oleh hal yang dia lihat. Terlalu banyak nonton TV, ya nggak bisa dia kontrol. Lama-lama TV itu bisa menjadi Tuhan itu. Kenapa? Dia dikendalikan apa yang nggak nampak. Lihat orang baru sebentar datang ke Amerika, tapi kok dia lebih sukses, mulailah dia iri. Itu lama-lama keiriannya itu jadi Tuhan itu. Jadi hati-hati. Ya, orang kalau di dalamnya sini nggak kuat, mesin rohnya itu nggak kuat, banyak sekali Tuhan yang kekecewaan yang berkepanjangan, kesedihan yang menjadi-jadi, pokoknya kecemasan. Ini yang pernah saya katakan, penyakit manusia itu ada 60.000. Itu yang kadang-kadang membuat kurang nikmatnya orang beribadah. Kenapa? Masih kotor di sini. Jadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka, sungguh orang itu
yang paling beruntung adalah orang-orang yang mampu membuang penyakit-penyakit hati yang begitu banyak. Ini yang membuat orang kurangnya kesyahduan, kurangnya getar-getar cinta dalam beribadah, karena tadi tuh kurangnya kekuatan ridho, apalagi apa tadi Bu Naisa, kekuatan introspeksi. Ini kita disuruh introspeksi ini. Bagaimana kita pernah mendengar Nabi Yunus ketika dimakan apa itu? Ikan paus ya. Nabi Yunus introspeksi. Apa dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus saja introspeksi. Kok kita enggak introspeksi? Ya. Allah tunjukkan berbagai macam kejadian. Enggak harus terjadi sama kita. Kejadian sama orang itu kita harus introspeksi. Ya. Saya jadi teringat ya, kemarin heboh dalam sebuah resepsi pernikahan, sedang sibuk-sibuknya orang tua dan pengantin menyambut tamu, mengucapkan selamat. Tahu-tahu pengantin perempuan, pengantin wanita berbisik sama mamanya. Mah, udah mau habis ini waktu sholat asar. Saya belum sholat asar, Mah. Apa jawab mamanya? Alah nak, ini kan momentum yang jarang-jarang, momentum sekali seumur hidup. Alah, sholatnya nanti aja, gimana nih, kan tamu lagi banyak-banyaknya datang. Itu sama saja sebenarnya, nggak sholat nggak apa-apa kan begitu. Tapi si pengantin putri tadi ngotot, Mah saya harus sholat mah. Akhirnya mamanya malah marah. Gila kamu mau sholat, nanti kalau orang mau salaman ngucapin selamat kamu nggak ada gimana? Pokoknya saya mau sholat. Udahlah nak, nggak usah dulu, nanti kamu sholat beruduk itu makeupmu luntur, nanti kan kamu jadi jelek tuh. Tapi anaknya tetap ngotot, biar saya jelek di mata manusia mah, asal saya tidak jelek di mata Allah. Izinkan saya sholat sebentar mah. Akhirnya sholat. Ternyata sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Ini ditunggu-tunggu sholat, kok nggak selesai-selesai sholat. Begitu sujud kok panjang sekali. Ditunggu lagi kok nggak selesai-selesai. Ada yang apa? Oh, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ternyata ketika sujud dia nggak bangkit-bangkit lagi dari sujudnya, karena itulah sujudnya yang terakhir. Ternyata dalam sujudnya itulah malaikat maut menjemput, mencabut nyawanya. Ya Allah, saya pikir indah kematian seperti ini. Kira-kira kalau tadi dia mengikuti yang dibilang ibunya jangan sholat dulu, terus malaikat maut mengambil nyawanya, kira-kira ini nanti dia matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Tapi ternyata dengan keteguhan dia, untuk sholat, dia sudah memantaskan dirinya untuk mendapatkan husnul khotimah itu. Dicabut nyawanya dalam keadaan bersujud. Makanya ini Pak, pikir-pikir kalau marah-marah sama istri, jangan-jangan habis marah sama istri, 1 langkah 2 langkah keluar dari rumah, dicabut itu nyawa kita. Apa enggak menyesal kita? Ya, enggak tahu kita ini. Ini kan introspeksi, antisipasi ke depan. Inilah kekuatan apa tadi namanya? Kekuatan introspeksi diri, control the past, control the future. Ya.
Jadi kekuatan komunikasi sama Allah itu sangat ditentukan oleh kemampuan yang tiga tadi. Apa tadi? Kekuatan ridho, kekuatan introspeksi, dan kuwatud doa, kekuatan doa. Tiga ini yang dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang memang sudah menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan, kedamaian. Wal izzatu, kata Allah, wal izzatu lillahi jami'ah. Yang namanya kemuliaan itu, yang namanya kebahagiaan, ketinggian itu lillahi, itu milik Allah. Jadi jangan mengharapkan kemuliaan dari yang ada di tangan kita, merasa lebih dijamin dengan apa yang kita kerjakan, merasa dijamin dengan apa yang kita simpan. Jangan. Allah yang memberikan kemuliaan itu. Saya pikir Bapak Ibu, inilah kekuatan yang tiga ini yang memang sudah dirasakan, dilakukan oleh orang-orang soleh. Pernah dengar nggak, Pak? Pernah suatu ketika Rasul bilang sama sahabat-sahabat, katanya Abu Bakar Siddiq ini memiliki keimanan yang luar biasa, sampai-sampai kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya kebanyakan orang muslim, kata Rasulullah, Abu Bakar ini imannya lebih hebat. Tapi nggak tahu saya, kok heran saya, ada sebuah aliran, ada sebuah mazhab yang sampai sekarang menyalah-nyalahkan Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar itu kafir. Ini apa ini? Ini kan tradisi dendam yang dipelihara beratus-ratus tahun, yang memfitnah sudah mati, yang difitnah juga sudah lewat, waktu berjalan, tapi sampai sekarang dendam itu dipelihara. Ini apa ini kalau bukan penyakit di sini? Betul nggak, Bu? Kan ada orang sekelompok aliran, bahkan dalam syahadatnya itu katanya Abu Bakar, Umar, Utsman kekal dalam neraka. Orang yang mengatakan ini seolah-olah menjadi Tuhan yang baru. Tiga orang yang diantaranya dijamin Rasul masuk surga, malah didoakan kekal dalam neraka. Apa ini kalau bukan kebodohan? Hati-hati, kejadian yang sudah berlalu begitu lama, tapi dipelihara dendam, apa ini? Inilah hal-hal sebenarnya yang mengganggu ketenangan, kedamaian. Karena apa? Di dalam hati ini dendam. Abu Bakar, kata Rasulullah, inilah orang yang berani kalau bersedekah, pernah dia ingin bersedekah katanya sampai 100%. Kata Rasulullah, Abu Bakar jangan 100%. Ntar kalau kamu bersedekah 100%, untuk keluargamu apa? Untukmu apa? Tapi Abu Bakar bilang, kalau untuk saya dan keluarga biar Allah yang menjamin. Inilah orang yang memiliki kekuatan ridho yang mantap tadi. Atau kita mau bercermin dari ibadahnya seorang Umar bin Khattab, yang kata Rasulullah, Umar bin Khattab ini kalau berjalan terus dari arah yang berbeda ada setan, itu kata Rasulullah, itu setan itu cari jalan lain karena takut ketemu dengan Umar. Ini kekuatan spiritual yang luar biasa ini. Inilah Umar yang mengatakan, ya Allah, hidupku sudah penuh merasa dijamin dengan Engkau. Apapun yang aku alami, ya Allah, ini hanya soal bagaimana cara aku merespon. Bagiku, masalah yang datang kepadaku, kata Umar, katakanlah masalah itu membuat aku terkadang sedih, tapi aku tetap optimis, ya Allah. Sesuatu yang datang darimu, meskipun kadang membuat aku sedih, aku yakin ini pasti baik, karena ini datang darimu. Sesuatu yang datang darimu tidak ada yang tidak baik, pasti baik. Kalau kita punya cara merespon seperti ini, subhanallah. Jadi kata Umar, hidup ini soal cara merespon, karena
Kalaupun yang datang itu membuat sedih, itu pasti baik karena datang dari Allah. Bisa nggak, sanggup nggak kita Pak begini? Seperti cara Umar merespon, ya luar biasa, ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ali, apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku itu seperti gudang ilmu dan Ali itu pintunya. Ya. Ya, ini yang kadang-kadang diklaim oleh salah satu aliran mazhab untuk menjadikan Ali sebagai khalifah yang pertama. Ini kan yang tidak-tidak saja nih, karena kalau klaim-klaim begini ini Rasul itu memuji semua sahabat. Lagi-lagi karena apa ya? Karena semangat politik yang lebih besar daripada kemaslahatan, ya jadinya begini. Tuhannya jadi udah ke politik, ya. Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir sebagai pengantar diskusi kita, sharing kita hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya simpulkan lagi bahwa bukti kita punya kekuatan apa? Bukti bahwa kita ini dekat sama Allah, menjadikan Allah sebagai yang paling utama, menjadikan Allah sebagai target yang paling penting, itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, tunjukkan kita punya kekuatan ridho. Yang kedua, tunjukkan kita punya kekuatan tafakkur, muhasabah, introspeksi. Yang ketiga, kekuatan doa. Ini yang dimiliki oleh para orang-orang soleh, sehingga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak punya 3 hal ini, sahabat berat itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana mau hijrah di Madinah, kerja belum tahu apa, mau hijrah mau makan apa, mau tinggal di mana. Tapi dengan 3 kekuatan ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa. Dari awal hijrah inilah Islam terus berkembang dari Madinah sampai Islam jaya di Eropa sana, di Cordoba. Ini karena punya 3 hal ini. Ini yang seharusnya bisa kita menjadi bahan kekuatan buat kita, bahwa benar firman Allah yang mengatakan, aku akan selalu menjadi pendampingmu, menjadi wakilmu. Semangat itu yang harus kita pelihara. Kita punya harga diri yang kuat, kita punya pendamping yang gagah, perkasa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, mau diseringkan. Silakan Bapak Ibu terkait dengan materi yang baru saja kita sharing. Ini tadi sebenarnya mungkin kalau pakai PowerPoint bisa lebih lebih sistematis. Ya Pak Haji, tadi Pak Haji mungkin datang belakangan jadi tidak pakai PowerPoint ya. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa lebih dalam lagi dengan materi yang lebih tersistematis. Jadi karena tanpa PowerPoint ini hanya sebuah pengantar diskusi. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal yang mau di-sharing. Silakan Pak, Bu, kalau ada yang mau didiskusikan tentang materi kita hari ini.